Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belgi Sabili dengan nomor induk mahasiswa 228212046 dari jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam kelas 4G. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi pembelajaran model ekonometrika dalam rangka memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah ekonometrika, dosen pengampu Ibu Afiko Agustin. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian model ekonometrika. Model dalam ekonometrika ini merupakan representasi dari teori ekonomi yang disajikan dalam bentuk matematika dan statistika. Model ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel-variabel ekonomi seperti konsumsi, penghasilan, harga, dan sebagainya. Model ekonometrika ini membantu dalam memahami dan memprediksi perilaku ekonomi, serta membantu dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah, perusahaan, dan individu. Kemudian selanjutnya yaitu ada komponen model. Yang pertama yaitu ada variabel. Variabel merupakan komponen yang paling penting dalam setiap model ekonometrika. Yang kedua ada parameter. Parameter ini menunjukkan ukuran atau taksiran statistika terhadap model ekonometrika. Yang ketiga ada disturbance term. Yang keberadaannya ini berada pada model ekonometrika karena dalam ekonometrika menggunakan pendekatan stokastik. Selanjutnya yaitu ada jenis model dalam ekonometrika. Yang pertama yaitu ada model ekonometrika mikro. Model ekonometrika mikro ini digunakan untuk menganalisis perilaku individu atau unit ekonomi kecil seperti rumah tangga, perusahaan, atau konsumen. Kemudian yang kedua yaitu ada model ekonometrika makro. Model ekonometrika makro ini digunakan untuk menganalisis perilaku agregat perekonomian serta output nasional, tingkat inflasi, dan pengangguran. Yang ketiga, model data panel. Model data panel ini digunakan untuk menganalisis data yang akan mencangkup observasi lintas waktu. Kemudian yang keempat, model deret waktu atau time series. Model deret waktu ini digunakan untuk menganalisis data yang diambil pada interval waktu tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu ada model cross-section. Model cross-section ini digunakan untuk menganalisis data yang dapat diambil pada suatu titik waktu tertentu. Kemudian membuat model ekonometrika. Yang pertama yaitu mengacu pada teori. Teori menjadi dasar penting dalam membentuk suatu metode model penggunaan variabel. Yang kedua yaitu mempelajari berbagai studi empiris yang relevan. Yang ketiga yaitu menggunakan data yang valid. Data ini menjadi komponen penting dalam model. Yang keempat yaitu ada konsisten dengan teori. Model yang baik dapat dihasilkan salah satunya karena dibentuk sesuai dengan teori yang berlaku. Yang kelima yaitu keterkaitan antar variabel. Model yang baik juga dapat ditunjukkan oleh adanya keterkaitan antar variabel. Kemudian yang keenam, parameter bersifat konstan. Adanya konsistensi ini dan digunakannya data yang valid. Kemudian yang terakhir adalah memiliki nilai parameter lebih baik dibanding lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu kriteria kesalahan model ekonometrika. Dijelaskan di sini terdapat berbagai kondisi tersebut yang memungkinkan terjadinya kesalahan model meliputi Gujarati 2004, Woldrat 2002. Yang pertama yaitu tidak memasukkan variabel yang relevan atau omission of a relevant variable. Model ekonometrika ini dibentuk didasarkan teori yang terdahulu. Kemudian yang kedua yaitu memasukkan variabel yang tidak penting. Kondisi berbeda dengan omission of a relevant variable, yaitu karena ketika seorang peneliti karena keyakinannya akan berbagai teori dan studi terdahulu. Kemudian yang ketiga yaitu mengadopsi bentuk fungsional yang salah.
Yang keempat, salah pengukuran atau error of measurement, yaitu ketika suatu variabel telah ditentukan dan dibentuk dalam suatu model ekonometrika, maka langkah berikutnya adalah menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk setiap variabel. Kemudian yang kelima, spesifikasi angka ReLU akan menjelaskan tentang cara mencari referensi dukungan untuk model. Yang pertama yaitu ada mesin pencari akademik, yang kedua yaitu ada database jurnal, yang ketiga konvensi akademik, yang keempat buku dan monograf, yang kelima yaitu ada situs web dan repository. Baik, sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.